Ini kondisinya ngembun ya. Kalau mobil ditaruh di luar tuh ngembun. Lihat. Bahkan knalpotnya aja ngembun. Mesinnya ngembun ya. Ini embun nih. Tuh kan, embun. Semua besinya embun, basah. Ini embun semua ini. Embun. Nah, kan? Basah kan? Jadi itulah yang menyebabkan minyak rem sering ganti. Kalau mobil kita ada di luar ya. Tapi kalau kita masukin ke garasi aman. Terus minyak itu juga sering ganti. Hari ini kita akan bagikan beberapa tips menguras minyak rem dan yang lainnya. Mari kita ikuti terus. Ini embunnya nih, parah ya embunnya ya. Oke. Ya, langkah awal yang perlu disiapkan adalah selang ya, selang tukang ya, selang tukang yang kecil aja, terus air, lalu botol. Gunanya apa? Kita akan hisap minyak rem yang di sini, kita hisap yang sudah kotor ini ya, yang sudah kotor kita akan hisap supaya nanti kalau pada waktu kuras, pada waktu kita menguras si oli ini yang sudah kotor, itu tidak tersirkulasi yang kotor. Lihat, kotor sekali ya. Ini saya sengaja 2 tahun tidak saya ganti, saya mau lihat aja seperti apa. Biasanya kita ganti 1 tahun sekali ya. Nah, ini saya sudah dapatkan hasilnya dan luar biasa kotor ya. Sudah seperti kolam ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan hisap, jangan pakai mulut ya, pakai selang aja, selangnya diisi air. Nah, saya akan praktekkan selang diisi air ya. Oke ya, ini selang sudah terisi air ya, bisa dilihat ya airnya ya itu. Oke, nah sekarang kita tutup, kita buang dikit ya. Nah, oke, kita tutup salah satu ujungnya, kita tutup yang sini, kemudian yang bagian ini masuk ke sana. Oke, saya akan peragakan ya, sebentar ya. Kita akan mulai ya. Saya tunjukkan caranya. Jadi yang satu ditutup. Oke, salah satu ditutup, terus masukin ke sini ya, atau dibuang ke bawah juga bisa. Oke, jadi dia akan nyedot otomatis ya. Lihat. Nah, jalan ya. Setelah disedot kosong ya, lalu kita isi dengan minyak rem yang baru ya. Ini hasil sedotan tadi kita. Wow, itu kotor sekali ya. Oke, kita lanjutkan isi dengan yang baru. Setelah diisi kita dongkrak, lalu kita buka dari belakang. Ingat yang terjauh dulu dari sopir ya, berarti di kiri belakang, baru depan, lalu baru di belakang sopir dan yang terdekat dengan sopir. Oke. Nah, kita dongkrak di sini ya. Cuma jangan percaya sama dia 100%, tambah supaya aman ya. Jadi supaya kerja kita aman. Nah, kita akan mulai dari baut yang ada di belakang sini ya, saya. Ini ya. Nah, kita akan mulai dari nepel ini. Kita kendorin supaya dia bisa keluar dari sini. Sebelum kita kendorin, kita kasih WD dulu, kita semprot WD. Oke. Ya, kita siapkan ini untuk semprot nepelnya ya, supaya nggak putus. Ya, kita semprot ya, bagian nepelnya itu kelihatan ya. Nah, ini kita semprot ya, supaya bisa mantap. Oke, kita tunggu, baru kita eksekusi. Oke, kita sudah siapkan botol yang tadi ya, sudah kita isi. Maksudnya apa? Kita isi sedikit dari
bekasnya oli rem tadi, dan selangnya harus menyentuh ya. Selang ini lari ke nepel rem. Nah ini supaya nggak masuk angin, nanti kita kocok sendiri tanpa bantuan teman pun bisa. Ini kita kerja sendiri ya. Nah kita bisa pergunakan HP ya, lalu kita V-call, lalu kita kocok dari dalam supaya bisa kelihatan live-nya seperti apa. Oke. Nah, kita akan coba ya. Oke, saya akan sedikit zoom gambarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi, tolong diperhatikan. Oli yang keluar itu warna coklat, itu oli yang lama ya. Kita akan ganti. Ini sambil diinjak remnya pelan-pelan aja. Lihat, perhatikan anginnya banyak sekali. Itu tandanya rem masuk angin ya. Sebelumnya pernah masuk angin ini, karena tidak sempurna proses pembuangannya. Padahal waktu itu pembuangan dilakukan 2 orang, nah sekarang sendirian. Kenapa saya suka seperti ini? Karena sendiri ternyata lebih sempurna ya. Lihat hasilnya, anginnya keluar semua, dan warna berganti menjadi lebih merah ya. Itu tandanya oli yang baru sudah sampai ke belakang. Diingat ya, selangnya harus menyentuh bawah. Oke. Nah ini kelihatan ya, ini yang baru ya. Yang merah ini adalah yang baru. Jadi kita bisa tutup. Nah ini tidak ada angin ya, tanpa angin, jadi nggak masuk angin karena semua masuk sini ya. Nah kita pompa sekali 2 kali, lalu kita tutup ya. Kita pompa 1 kali 2 kali, lalu kita tutup. Pasti tidak ada angin di sini. Sudah aman ini. Oke, jadi udah dapat segini ya. Lihat beda warnanya. Ini sudah baru, berarti yang sebelah sini sudah baru, tinggal yang depan sebelah kiri. Kalau nggak belakang dulu, kita urusin belakang supaya yang ke belakang selesai dulu, baru yang sana ya. Oke, sudah ya. Lalu kita kencangkan, sudah dikencangkan. Nah ini lihat, bersih ya, tidak ada lelehan sedikit pun. Nah ini kita bisa tiru ya, seperti ini triknya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita mulai lagi ya. Kita injak remnya pelan-pelan ya. Injaknya caranya pelan-pelan ya. Gitu aja. Karena dalam kondisi mesin mati ya. Sambil diamatin minyak remnya jangan sampai habis. Sambil kita amatin belakangnya. Sambil kita lihat hasilnya ya. Saya zoom pelan-pelan. Timbul gelembung-gelembung ya di dalam botol. Ada gelembung-gelembungnya, saya ya bisa dilihat kalau saya tekan remnya. Nah itu saya tekan lagi ya, ada anginnya. Ini anginnya nih, ini anginnya nih. Nah itu anginnya ke atas, tumpah terus, jadi otomatis anginnya sudah keluar ya. Pelan-pelan aja injeknya sampai, nah itu anginnya tuh. Itu anginnya keluar lagi, itu masuk angin ya. Ini sampai warnanya merah seperti baru ya, karena yang kita masukkan oli baru. Sambil diamati yang di depan, jangan sampai kehabisan. Dia nggak mungkin nyedot angin ya, karena itu ada di situ ada ininya. Nah tuh anginnya keluar tuh. Nah tuh anginnya keluar kan, anginnya keluar. Oke, sekarang kita tambah ya. Sudah mulai berkurang, kita tambah, kita ulangi terus ya, kita ulangi terus ya. Perhatikan ya teman-teman, kalau sudah nyambung gini, nggak ada gelembung di tengah, sambil dicek ya, nggak ada gelembung kecil-kecil maupun yang besar, itu sudah mantap. Tinggal dikencangkan ya. Nah kita sempurnakan sekali lagi, kita coba sekali lagi ya. Oke, kita akan kocok lagi ya, sambil diamati yang di depan jangan sampai kehabisan. Kita coba lagi. Oke, sudah tidak ada gelembung, sambil diamatin ya, pelan-pelan aja. Oke, sempurna ya. Tinggal kita kencangkan nepelnya. Oke,
Oke, kita sekarang bagian yang depan ya. Jadi yang depan juga kita perlu buang dari sisi kiri ya, terjauh dari setir dulu ya. Ini nepelnya. Oke. Nepelnya kita semprot dulu. Oke, kita diamkan dulu ya, biar bereaksi, baru nanti kita buka. Oke, remnya sudah oke, berhasil dengan bagus ya. Ini sudah merah kembali tuh. Wah, bisa lihat ya, merah ya. Sudah nggak kayak tadi ya. Tadi jorok, sekarang udah merah. Bentar ya, saya angkat ya. Kan? Sudah warnanya merah ya. Sudah normal, udah warna dari minyak rem. Tinggal kita sekarang bersihkan ini nih. Hitam ya. Lihat nih warnanya. Koplingnya hitam ya. Dengan cara yang sama teman-teman ya, dengan cara yang sama, kendorin nepelnya, biarkan dia mengalir, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, dia akan masuk ke sini. Ini baru dorong dia. Nih keluar angin ya, tuh, pluk gitu. Nah itu, biarkan aja. Sambil kalau mau mempercepat, kita pencet koplingnya, nanti dia keluar. Oke, yang patut diingat, mengayunkan kopling atau remnya tadi dengan pelan-pelan aja ya, smooth aja ya. Lihat, injak pelan, angkat, injak lagi, lalu kita isi. Di depan kita isi, jangan sampai kehabisan ya, kita isi. Nah, udah kita tambah lagi isinya, jangan sampai kehabisan. Nah, nanti biar aja supaya kotorannya dia kebuang ke bawah. Kita lihat ya hasilnya. Nah, ini nih kotorannya nih ya, lihat, nanti dia jalan ke sini. Oke. Do you have a moment? And this very second I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Anginnya keluar ya. Anginnya keluar tuh. Kita perhatiin ya. Bluk ya. Anginnya keluar tuh. Nggak usah diinjak apa-apa. Udah dia proses sendiri. Jadi dia pasti membuang angin sendiri ya. Karena ada tekanan dari dalam. Udah mulai merah ya. Ini kita nggak injek, dan memang betul saya sendiri, nggak ada yang bantu. Nggak ada orangnya ya, sendirian, tidak ada yang bantu saya. You feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Nights in California fly, passing homes, yeah, right by sunset colored skies, chilling by the ocean. Oke, akhirnya selesai. Kita kencangkan ya, kita kencangkan dulu pakai kunci 10, tapi jangan terlalu kencang ya, penting berhenti aja dikencangin. Set. Nah, jadi selesai pekerjaan kita. Nah, jadi sudah selesai ya kita. Sekarang kita tinggal coba dulu. Ini saya perlihatkan hasilnya. Ya, kelihatan ya. Jadi hasilnya mantap sekali memang. Kita coba dulu. Kita mundur dulu ya. Mundur dulu. Kita rem sedikit aja. Wow. Jadi hanya dengan disentuh aja udah beda sekali ya dengan tadinya ya. Lihat nih. Langsung berhenti ya. Jadi beda sekali. Nah, jadi kita harus coba ya, coba dulu berulang-ulang. Oke, jadi semua tips yang telah kami peragakan, telah kami bagikan kepada teman-teman, semua tips yang kita bagikan pada teman-teman itu pasti berhasil kalau diterapkan. Contohnya di mobil saya pribadi ini ya. Jadi kita
bukan hanya teori ya, bukan hanya teori, tapi kita praktek langsung dan kita punya mobil langsung kita praktekkan. Jadi pasti berhasil kalau apa yang kita bagikan, karena ini demi kepentingan kami pribadi dan kepentingan teman-teman yang mau menyimak. Makanya banyak tips yang akan kami bagikan dan jangan suka skip ya, karena tidak akan dapat manfaat apa-apa kalau di skip. Jadi ini sangat berguna sekali. Jadi kemarin kalau kita masih menggunakan secara manual, orang ya buang angin bisa saja nggak sempurna, tapi kalau seperti tadi terlihat anginnya dengan jelas keluar ya, sampai habis anginnya seperti ban yang di kasus di sebelah kanan ya, di belakang saya, di belakang supir ya, sebelah kanan ternyata banyak sekali anginnya, berbeda dengan yang di sebelah kiri tidak begitu banyak, yang di sebelah kanan. Padahal waktu dulu dikerjakan di bengkel dibuang dengan 2 orang, ini saya sendiri hari ini, jadi lebih sempurna hasilnya. Dan remnya nggak dalam lagi, tadinya dalam loh, dalam walaupun pakem ya, tapi dalam. Ini sekarang udah nggak dalam, jadi kita cukup injek sedikit segini ya, injek sedikit set gitu udah berhenti. Jadi udah normal ya, udah normal. Kita harus coba dulu. Nah, kita coba ya, lalu kita rem sedikit. Oh, injek sedikit aja udah berhenti, berbeda dengan tadinya ya. Tadinya kita injek rem di sini ya, oke, nah langsung berhenti ya. Jadi pakem sekali ya teman-teman ya. Nah, kalau buang anginnya benar, pasti remnya bagus pakem. Dan ini demi keselamatan teman-teman bukan. Nah, makanya mari kita berbagi dengan hal-hal yang positif, berbagi dengan hal-hal yang actually work ya, bukan cuma sekedar konten ya, tapi yang benar-benar berguna bagi masyarakat semua, benar-benar berguna bagi pengguna otomotif. Ya, sekian dari kami, dan terus gunakan produk-produk kebanggaan Indonesia, Twinlight Ignition Module, dan produk-produk dari Twinlight selain Ignition Module tentunya nanti ke depannya, supaya Indonesia makin maju, kita semua makin berbahagia dan senang dalam mengendarai kendaraan kita tiap hari. Jadi terus gunakan produk-produk dari Twinlight. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like and subscribe-nya ya, dan bisa di-sharekan ke teman-teman yang lain supaya bisa berguna video ini. Terima kasih dan salam pramuka. Di sini senang, di sana senang.